Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas video tentang sesuatu yang sekiranya mudah-mudahan bermanfaat di mana kita sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Kira-kira pembahasan tentang apa? Berkreasi di bawah limitasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Semoga Allah sehatkan teman-teman semuanya. Semoga Allah mudahkan segala urusan teman-teman, dan kita minta kepada Allah semoga wabah ini cepat Allah angkat dari dunia ini, dan Allah semoga ampuni dosa-dosa kita. Nah, teman-teman semuanya, kita ini lagi menghadapi sesuatu yang mungkin beberapa ini, kalau misalnya ada yang bilang setiap 100 tahun sekali ya, tapi entahlah apapun itu, yang penting ini adalah takdir Allah adanya wabah ini untuk jadi ujian buat manusia. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kita menjadi manusia yang berperilaku yang baru. Maksudnya gimana? Maksudnya kita jadi orang yang mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru secara ekstrim. Yang tadinya sering keluar rumah, yang tadinya aktivitas itu banyak di luar, dan ini aktivitasnya itu sering berinteraksi sama orang, akhirnya mencoba untuk berdiam diri di rumah, melimitasi hubungan, melimitasi jarak, melimitasi akses dan segala macam. Nah, teman-teman semuanya, hal-hal yang baru ini bisa jadi ada orang yang memang dia sudah terbiasa dan dia bisa survive. Ada orang-orang yang memang belum terbiasa dengan hal baru ini, akhirnya antara dia nyerah ataupun yang kedua dia berpikir secara keras gimana caranya untuk bisa survive. Nah, salah satu yang jadi concern saat ini adalah contohnya teman-teman, saya bisnis di bidang jasa, di bidang pengembangan diri, yang sebenarnya bisnis itu terutama banyak training offline-nya, ada in-house, public seminar, public training, dan segala macam. Nah, ada beberapa training saya yang cancel beberapa belakangan ini, cancel ya, sampai beberapa training itu cancel dengan nominal yang lumayan sebenarnya teman-teman, sampai tidak tahu batas waktu yang ditentukan itu sampai kapan kita nggak tahu. Nah, akhirnya jadi mikir, karena udah nggak bisa lagi dan nggak possible lagi untuk ngadain training offline yang jumlahnya itu banyak teman-teman semuanya, akhirnya kita jadi mikir gimana caranya modal inspiratif ini bisnisnya masih tetap jalan. Gimana caranya kewajiban saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah untuk bisa menafkahi keluarga gitu kan ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah gimana caranya menciptakan sesuatu yang baru, gimana caranya keluar dengan sebuah solusi dengan limitasi-limitasi yang ada gitu loh. Makanya judulnya berkreasi di bawah limitasi. Ini judul saya dapetin dari teman saya beberapa tahun yang lalu. Dia bilang kayak gini, "Nan, gak usah mulai sesuatu itu dengan yang besar terlebih dahulu, gak usah mulai sesuatu itu dengan yang wah dahulu, mulailah dengan sesuatu yang sederhana." Kenapa kok dia bilang kayak gitu teman-teman? Jadi waktu itu saya pengen bilang, bro, gue pengen bikin video nih yang keren nih, begini dan segala macam. Dia bilang, lo kalau nyoba mau bikin vlog gitu, yang gak usah beli kamera yang mahal dulu lah, light yang bagus dulu lah, cam recorder yang bagus dulu lah, pakai HP yang butut aja mungkin bisa gitu. Gue punya teman, dia bilang, dia sekarang jadi salah satu YouTuber di Indonesia yang mungkin udah penghasilan udah lumayan. Dia mulainya dari apa coba? Dia mulainya dari HP yang sederhana teman-teman, yang mungkin resolusinya nggak banget, tapi dia coba dengan nyoba dengan gagap-gagapnya, nyoba dengan ini nggak jelas apalah mau ngomong apa, yang penting upload dulu, nyoba dulu. Kenapa? Dia nggak kepikiran, mungkin gue mau beli barang bagus nggak ada, gue mau beli HP bagus nggak ada, gue mau beli HP ini lagi nggak ada uangnya. Ya udah, gimana caranya gue masih bisa berkreasi di bawah limitasi yang gue punya. Ini yang cakep teman-teman. Jadi gimana caranya kita itu tetap menemukan sebuah solusi walaupun batasan-batasan itu kuat banget mengekang kita. Jadi gimana cara tetap kreatif walaupun limitnya itu banyak. Nah, teman-teman, kreativitas itu teman-teman semuanya justru katanya bakal keluar ketika limitasinya itu semakin kuat. Ketika batasan-batasan semakin kuat, ketika hal-hal yang disiplin-disiplinnya semakin kuat, kira-kira muncul hal-hal baru yang bisa jadi itu adalah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya dan ternyata itu bermanfaat buat kita.
Salah satu yang ya kita coba ikhtiarkan adalah kita coba bikin banyak training online teman-teman, mulai dari WhatsApp group, lewat Zoom, lewat Telegram. Beberapa alhamdulillah efektif dan menghasilkan, beberapa masih kurang efektif, dan ada beberapa juga yang gak efektif sama sekali, yaitu Zoom. Nah, apa yang jadi pelajaran teman-teman? Yang jadi pelajaran adalah ternyata teman-teman ketika kita mencoba sesuatu yang baru, memang awalnya itu gak enak. Ketika coba untuk melakukan sebuah pembiasaan yang baru, pasti kita nggak nyaman. Tapi entah kenapa, ketika kita sudah mulai terbiasa, maka kita akan mulai bisa. Jadi nggak ada sesuatu yang sebenarnya itu kita lakukan langsung bisa tanpa mulai terbiasa terlebih dahulu. Makanya teman-teman, gimana caranya berkreasi di bawah limitasi? Gimana caranya tetap bisa menghasilkan sebuah solusi, apapun itu solusinya yang sedang teman-teman hadapi masalah saat ini adalah dengan 4 hal. Yang pertama teman-teman adalah berdoa dulu. Teman-teman, segala bentuk kemudahan, kebaikan, rahmat itu semuanya dari Allah. Maka gimana caranya rahmat, keberkahan, kemudahan itu hadir sama kita? Maka kita minta doa, ya Allah, saya pengen begini nih, saya pengen usaha begini nih, saya lagi pengen nyari masalah, saya lagi pengen nyari solusi dari permasalahan saya begini, segala macam. Doa dulu, biar tenang. Abis doa teman-teman, start atau mulai. Atau dimaksud dengan usaha. Usaha itu artinya langkah pertama dikerjain. Jangan sampai banyak planningnya, doa doang, tapi nggak pernah ada usahanya. Jadi usaha dulu, mulai dulu. Yang ketiga adalah ikhtiar teman-teman. Ikhtiar itu artinya usaha yang kita lakukan berulang-ulang, bermacam-macam, sampai akhirnya kita menemukan sesuatu yang efektif. Jadi nggak bisa dibilang ikhtiar kalau misal usahanya baru sekali udah nyerah, itu nggak bisa. Yang keempat adalah tawakal teman-teman. Tawakal itu syaratnya adalah ikhtiar. Jadi nggak bisa kita pasrah sama Allah, nggak bisa kita menyerahkan diri sama Allah kalau kita usaha aja enggak. Oke, apalagi ikhtiar yang berulang-ulang aja kagak, itu sangat mustahil kita bisa dibilang orang yang tawakal. Nah, makanya teman-teman, berkreasi di bawah limitasi ini membuat otak kita jadi berpikir keras. Akhirnya kita memunculkan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ternyata kita menemukan sesuatu yang kayaknya ini keren banget dan bisa gue lakukan untuk seterusnya. So teman-teman, semoga Allah mudahkan segala urusan teman-teman semuanya. Dan apapun yang terjadi hari ini, syukuri dan lakukan yang terbaik. Cari solusinya, jangan diam aja. Walaupun hashtag di rumah aja, jangan sampai nggak produktif. Teman-teman semuanya lakukan 4 apa? Doa, usaha, mulai apapun itu yang teman-teman coba untuk cari solusinya. Yang ketiga adalah ikhtiar. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sampai akhirnya Allah kasih sesuatu yang efektif. Allah tidak pernah memberikan sebuah masalah kepada hambanya kecuali hamba itu bisa. Masalahnya kita belum sampai tahap bisa tapi udah nyerah duluan. Yang keempat adalah tawakal teman-teman. Pasrah teman-teman. Apapun hasil setelahnya maka itu adalah urusan Allah. Maka bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi Allah. Apa yang kita anggap baik ternyata tidak baik bagi Allah. Apa yang Allah anggap baik ternyata kita rasakan saat ini tidak baik, tapi sebenarnya itu adalah baik untuk kita. Allahu minkum. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.